Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya ucapkan selamat siang dari stasiun Surabaya Pasar Turi. Kali ini Mas Bin berada di stasiun Surabaya Pasar Turi dan akan melakukan perjalanan dari Surabaya menuju Jakarta, tepatnya di stasiun Pasar Senen dengan kereta api Airlangga. Dan seperti apa perjalanan Mas Bin kali ini naik kereta api Airlangga? Simak terus perjalanannya ya. Lanjut. Berada di peron jalur 1 dan di belakang saya ini merupakan rangkaian kereta api komuter dari stasiun Sidoarjo dengan tujuan akhir stasiun Indro. Dan kereta api Airlangganya pun belum dipersiapkan. Rencananya nanti kereta api Airlangga itu akan disiapkan di jalur 1. Jadi tadi selepas melakukan cetak boarding pass, kemudian boarding, dan akhirnya penumpang sudah diperkenankan masuk ke dalam ruang tunggu. Nah, pada perjalanan kali ini ada syarat-syarat perjalanan yang harus dipenuhi terlebih dahulu, yang mana setiap penumpang itu harus sudah melakukan vaksinasi. Dimana kalau vaksinasi booster itu penumpang sudah tidak perlu melakukan tes lagi ya, alias free test. Tapi untuk vaksinasi dosis pertama dan dosis kedua itu penumpang wajib melakukan tes PCR dengan masa berlaku 3 kali 24 jam. Nah, aturan yang saya sebutkan tadi itu berlaku bagi para penumpang dengan usia 18 tahun ke atas ya. Dan untuk di bawah 18 tahun nanti saya akan lampirkan di layar kaca. Jadi teman-teman bisa pause untuk bisa membacanya secara lengkap. Atau lebih lengkapnya lagi teman-teman bisa cek di aplikasi Peduli Lindungi atau sosial media PT Kereta Api Indonesia Persero. Di perjalanan kali ini Mas Bin naik kereta api Airlangga yang merupakan salah satu kereta dengan tarif tiket bersubsidi, di mana secara full tripnya kereta ini di harga Rp104.000 dan untuk jarak terpendeknya harga parsialnya itu kurang lebih sebesar ya Rp49.000. Dan ya itu kayaknya lokomotif ditasnya lagi dilansir di jalur 1. Kita saksikan dulu yuk lansiran dari rangkaian kereta api Airlangga. Bergerak ke belakang kereta ekonomi 5, ekonomi 6, ekonomi 7, dan yang paling akhir kereta ekonomi 8. Dalam perjalanan kereta api Airlangga nantinya akan berhenti di stasiun Lamongan, Pelabuhan Bojonegoro, Cepu, Randu Batu, Trombo, Semarang Poncol, Peleri, Pekalongan, Pemalang, Tegal, Brebes, Tanjung, Babakan, Cirebon, Pejagan, Arjo, Winangun, Jati Barang, Hargelis, Pekanbaru, Cikampek, Cikarang, Bekasi, Jati Negara, dan mengakhiri perjalanan di stasiun Jakarta Pasar Senen. Inilah rangkaian kereta api Airlangga yang akan mengantarkan saya menuju kota Jakarta pada perjalanan siang ini. Dalam satu rangkaiannya, kereta api Airlangga ini terdiri atas 8 kereta ekonomi dengan konfigurasi 32 berhadapan dan 1 kereta makan yang juga berfungsi sebagai pembangkit listrik untuk suplai daya listrik rangkaian, di mana letak kereta makan pembangkit ini terletak di antara ekonomi 4 dan ekonomi 5. Pada perjalanan kali ini, Mas Bin akan duduk di kereta ekonomi 7 seat nomor 22A, di mana letak kereta ekonomi 7 ini berada di 2 kereta paling belakang dalam satu rangkaian ini.
Oke teman-teman, kurang lebih seperti inilah untuk model kursi di kereta ekonomi Erlangga ya. Jadi fasilitas yang pertama kita dapatkan adalah di sini ada meja kecil, kemudian ada colokan 2 buah. Selain colokan 2 buah, di sini ada gantungan untuk meletakkan. Ya ini dikasih kresek sih sebenarnya. Ya satu ini untuk sampah dan satu kresek ini kayaknya punya bapaknya deh. Dan fasilitas yang lain, yang pertama ada AC. AC-nya AC split, dan ya ini salah satu favorit saya kalau saya duduk di nomor 22 karena itu pas dapat anginnya AC ke sini. Terus model bagasinya itu model bagasi teralis besi kayak begini, untuk meletakkan koper sebesar itu pun juga masih cukup ya. Dan fasilitas yang balik lagi semenjak dari awal pandemi ini adalah tirai. Nah, jadi tirainya itu balik lagi karena dulu awal-awal sempat di awal pandemi itu tirainya pada dicopotin semua, dan sekarang udah pada balik lagi. Dan terus berikutnya ini ada palu pemecah kaca. Ya, jadi untuk dalam kondisi darurat ini tersedia palu pemecah kaca untuk memecahkan kaca, jelasnya fungsinya ya. Ya kurang lebih seperti inilah fasilitas yang ada di kereta ekonomi 7 di kereta api Erlangga. Ya, oke teman-teman, kalau untuk perihal toiletnya itu untuk kereta api Erlangga ini modelnya toiletnya ada di 2 sisi ya, di sebelah sini dan di sebelah sana. Kita review salah satu aja yuk. Oke, agak muter-muter sedikit. Nah, kurang lebih seperti inilah interior dari kamar kecil kereta ekonomi Erlangga. Jadi fasilitasnya yang pertama di sini ada jendela kecil, jendelanya ya. Kemudian ada sabun, ada wastafel, ada keran. Coba kita cek dulu airnya. Airnya jalan. Kemudian di sini ada tisu. Rapi banget. Kemudian ada flashnya ya. Kemudian untuk toiletnya model jongkok. Untuk penyemprotnya, airnya jalan. Ada tempat sampah, ada pengharum ruangan, dan mana ini? Ya, nggak ada gantungannya. Tapi it's okay lah ya, mantap. Seperti yang Mas Bin sebutkan sebelumnya, untuk kereta makan yang berfungsi juga sebagai kereta pembangkit itu terletak di antara ekonomi 4 dan ekonomi 5. Kurang lebih interior dari kereta makan pembangkitnya kira-kira seperti ini. Oke teman-teman, sudah ada di samping saya rangkaian kereta api Erlangga yang akan membawa saya ke tujuan akhirnya, yaitu stasiun Pasar Senen Jakarta. Tadi kita sudah lihat juga lokomotifnya, yaitu sisi 201, bukan 201 sih, 2030107 atau 20337 Dipo Induk Yogyakarta. Dan bakal kapok nggak ya aku naik ini? Kayaknya aku terakhir naik ini tuh tepar banget waktu itu. Tapi ya udahlah, nggak apa-apa lah ya, seenggaknya ada kereta murah ke Jakarta. Oke, menikmati perjalanan selama 11 jam lebih kayaknya dengan kereta api Erlangga dari Surabaya ke Jakarta. Ya oke teman-teman, saat ini saya sudah berada di kereta ekonomi 7 kereta api Erlangga, di mana seri ekonomi kali ini adalah K3094009 tipe kereta SPI atau Surabaya Pasar Turi. Ya bisa dibilang ini keretanya lumayan sih, yang naik dari Surabaya Pasar Turi. Untuk impresi pertama sih AC-nya emang adem, dan memang saya sengaja milih nomor 22A. Nomor 22A karena memang ini tuh AC-nya adem pas di bawah AC, jadi untuk perjalanan siang itu ya enak lah daripada harus duduk di tengah-tengah itu kan, sungkan sama penumpang yang lainnya juga. Ya nggak tahu nanti sampai Jakarta jadi apa, karena terakhir saya naik Erlangga turun-turun udah tepar soalnya. Nah, perjalanan kali ini saya bareng sama Mas Novan. Ya nanti di subscribe channelnya. Ini udah keberapa Mas naik Erlangga? Ketiga kalinya dalam 1 bulan. Ketiga kalinya dalam 1 bulan, mantap. Boyokmu kuat ya Mas ya. Saya aja kemarin naik Seri Tanjung aja turun Jogja jompo. Oke, kalau gitu
kita nikmati dulu perjalanan selama 11,5 12 jam 3 menit. ya 12 jam 3 menit dari Surabaya Pasar Turi ke Pasar Senen Jakarta. Pada pukul 12:25 kereta api Erlangga yang saya naiki diberangkatkan dari stasiun Surabaya Pasar Turi. Semoga perjalanan kali ini aman, lancar, dan terkendali, dan selamat sampai tujuan. Jadi ceritanya gini, saya kan udah pre-order rujak cingur ya. Emang pengen banget sih dari kemarin tuh, pengen dining experience gitu kan, makan rujak cingur waktu di perjalanan kereta. Cuman tadi ini kata Mbak Praminya itu rujak cingurnya tuh datangnya terlambat. Jadi sebagai kompensasi tadi harga rujak cingurnya itu uangnya dikembalikan plus ditambah satu makanan pengganti. Jadi ya lumayan dong. Harga rujak cingurnya tuh kalau nggak salah 38.000, terus ditambah ongkos kirimnya tuh 11.000 atau berapa gitu loh. Dan ya sama aja, ongkos kirimnya tuh diganti dengan nasi goreng teman-teman, nasi goreng Parayangan. Mantap pelayanannya, suka deh. Ya semoga bisa menjadi catatan tersendiri buat mungkin mitra yang bekerja sama dengan KAI Service untuk penyajian makanan di keretanya, bisa lebih disiplin lagi ya untuk masalah pengantaran makanan pesanan. Kan juga sayang banget kalau misalkan udah pengen pesen makanan yang berbeda gitu tapi makanannya terlambat. Ya oke lah, kita ngopi dulu yuk. Mas. Ya teman-teman, inilah menu makanan pengganti yang harusnya saya beli rujak cingur ya di perjalanan kali ini. Cuman tadi berhubung rujak cingurnya itu terlambat datang, dan ya akhirnya diganti nasi goreng Parayangan free kayak gitu. Nah coba kita buka dulu. Nah isinya adalah yang pertama ada alat makan, kemudian ada 2 buah timun, ada kerupuk, ada telur ceplok, ada nasi goreng, acar, dan sambal. Ya mantap lah. Jadi udah makanannya rujak cingurnya telat tapi diganti ini. Ya sebenarnya kecewa sih, tapi ini wujud tanggung jawabnya mantap. Kurang lebih pada pukul 13.00 kereta api Erlangga yang saya naiki tiba di stasiun Lamongan. Dan kayaknya berhentinya nggak lama, cuma 2 atau 3 menit aja. Kita lanjutkan lagi yuk. Pada pukul 14:02 kereta api Erlangga yang saya naiki saat ini telah tiba di stasiun Bojonegoro. Dan teman-teman bisa lihat sendiri yang naik dari stasiun Bojonegoro ini lumayan banyak. Di samping saya di jalur 2
Ini merupakan kereta api ekonomi lokal KRD Bojonegoro yang melayani relasi Bojonegoro sampai ke stasiun Sidoarjo. Kita lanjutkan lagi yuk. Pukul 14:33 saat ini kereta api Airlangga yang saya naiki telah tiba di stasiun Cepu, dan stasiun Cepu ini merupakan stasiun paling timur dari daerah operasi 4 Semarang, dan stasiun Cepu ini secara wilayah merupakan sudah masuk ke wilayah Kabupaten Blora ya. Dan nggak tahu di stasiun Cepu ini kereta api Airlangga berhenti berapa lama, dan biasanya kalau tahu saya kalau kereta-kereta lewat Cepu ini biasanya ganti kru, kemudian ganti masinis atau apa ya, biasanya seperti itu sih, dan berhentinya pun agak lama. Oke, kita lanjutkan lagi perjalanannya ya. Di sini di jalur 4 itu ada kereta kontainer ya. Ternyata di stasiun Cepu ini kereta barang ini, kereta konte ini melakukan pergantian kru masinis. Jadi ini bapak-bapak masinis ini sedang apa ya, semacam melakukan pemeriksaan mungkin biar performa lokonya nanti bisa maksimal seperti itu. Dan suasana stasiun Cepu ya, banyak penumpang yang turun untuk ya sekedar beristirahat, untuk meregakan badan ya karena perjalanannya tegak dan panjang. Oke, kita lanjutkan dulu yuk perjalanannya. Tadi baru saja kereta api Airlangga meninggalkan stasiun Cepu, dan tadi coba saya iseng cek termostatnya, itu ternyata suhunya itu 32 teman-teman ya. Emang petak sini tuh emang terkenal petak panas ya, jadi kayak gampang banget gerah. Dan untuk model kereta yang menggunakan AC split seperti kereta api Airlangga ini, AC-nya tuh kadang kuat kadang enggak, dan ya saya pun udah mulai agak gerah, bukan mulai agak ya, tapi udah lumayan gerah ya. Oke, jadi mengingatkan saya dulu ketika naik Maharani, berangkatnya adem, udah tengah-tengah perjalanan mulai kepanasan, keringatnya nggak karuan. Oke, kita lanjutkan lagi yuk.
Melintas langsung stasiun Gambringan. Stasiun ini merupakan stasiun percabangan yang mana di sebelah barat stasiun ini terdapat percabangan jalur. Satu jalur menuju ke arah Semarang dan satu jalur menuju ke arah Solo melalui Gundi. Jalur yang menuju Solo melalui Gundi ini hanya dilalui oleh kereta api Sancaka Utara saja teman-teman. Tapi sayangnya kereta itu saat ini tengah libur untuk beroperasi karena masa pandemi. Semoga kereta Sancaka Utara bisa beroperasi kembali ya. Ada yang orang yang kepingin langsung. Kalau kita katakanlah berkes, ya ada ya memaksa bisa, misalkan beli rumah, katakanlah ya paling murah 500 juta, ya kan? Iya, iya. Bisa aja. Tapi langsung Berhenti di situ modalnya. udah ada uang. Ada berapa? Selamat sore Mas Bin ucapkan dari kota Semarang. Saat ini kereta api Erlangga tengah memasuki wilayah kota Semarang. Di kota Semarang ini kereta api Erlangga hanya berhenti di stasiun Semarang Poncol saja ya teman-teman. Sehingga ketika di stasiun Semarang Tawang kereta ini berjalan langsung. Nah, agar suasana semakin syahdu, Mas Bin putarkan lagu instrumental Gambang Semarang. Selamat menikmati suasana senja di kota Semarang.
Oke teman-teman, saya ucapkan selamat sore dari kota Semarang. Saat ini kereta api Airlangga telah tiba di stasiun Semarang Poncol. Kereta api Airlangga tiba di stasiun Semarang Poncol ini pada pukul 16:43 dan akan diberangkatkan kembali dari stasiun Semarang Poncol pada pukul 17 tepat. Jadi kurang lebih kereta api Airlangga di stasiun ini tuh berhenti kurang lebih sekitar 17 menit. Ya bisa dibilang lama juga ya, dan penumpang yang turun tadi itu lumayan banyak banget. Ya oke, kita lanjutkan lagi yuk perjalanannya. Selepas aktivitas naik turun penumpang dilakukan pada pukul 17.00 tepat, kereta api Airlangga melanjutkan perjalanannya kembali dari stasiun Semarang Poncol. Oke teman-teman, tadi pada pukul 17.00 kereta api Airlangga yang saya naiki diberangkatkan kembali dari stasiun Semarang Poncol, dan ya bisa dibilang ini ya hampir setengah perjalanan ya. Dan suasana di kereta selepas diberangkatkan dari stasiun Semarang Poncol ini bisa dibilang ya tetap aja sih ramenya. Dari yang turun di Semarang Poncol pun juga banyak, yang naik dari Semarang Poncol pun juga banyak. Dan ya suasana kabin kereta pun yang awalnya tadi itu panas banget dengan suhu rata-rata itu 32 akhirnya bisa menjadi lebih ramah lagi dengan suhu ya sekitar 25-an. Jadi suasana kabinnya pun menjadi lebih sejuk. Ya sebentar lagi kita akan berhenti di stasiun Welleri, kemudian dari Welleri sampai ke Pekalongan itu kita akan menikmati panorama pantai utara Pulau Jawa. Dan ya ini yang paling saya nanti ketika saya naik kereta di lintas Pantura. Kita lanjutkan lagi. Teman-teman, pada pukul 17:33 naik kereta yang saya naiki yaitu kereta api Airlangga saat ini telah tiba di stasiun Welleri, dan wow, suasananya syahdu banget. Wah mantap. Ya kayaknya sebentar lagi akan ada kereta yang masuk di jalur 2. Kereta api Airlangga yang saya naiki saat ini ada di jalur 3. Ya kayaknya di sini kereta api Airlangga akan bertemu dengan sesama kereta api Airlangga. Kita dokumentasikan dulu yuk. Semarang ini kereta. Ini ke Jakarta. Semarang Airlangga ya.
pemantauan jalur 1. Dan kami informasikan bagi Anda calon penumpang kereta api Airlangga dengan nomor K7049 sub A. Kami persilakan Anda untuk memasuki rangkaian kereta di jalur. Ya, oke teman-teman, kurang lebih pada pukul 19:15 kereta api Airlangga yang saya naiki saat ini telah tiba di stasiun Tegal. Ya, ini adalah stasiun paling barat dari wilayah daerah operasi 4 Semarang. Dan sebentar lagi kita akan masuk ke daerah operasi 3 Cirebon, tepatnya di stasiun Brebes. Yang turun juga lumayan banyak dan ayo semangat, masih 4 jam. 4 jam ya, kayaknya 5 jam deh. Masih 5 jam lagi. Semangat. Pada pukul 20:32 kereta api Airlangga yang saya naiki saat ini telah tiba di stasiun Cirebon Perujakan. Dan ya, pergantian penumpang di sini pun cukup banyak banget ya. Yang naik juga banyak, yang turun juga banyak. Ya, bisa dilihat teman-teman di belakang situ, yang turun pun lumayan banyak. Dan ya, masih harus semangat lagi. Perjalanannya masih panjang, 3 jam lagi. Semangat, semangat, semangat. Aduh, mulai tepar coy. Lanjut. Di stasiun Cirebon Perujakan ini dilakukan pengisian air toilet ya. Jadi memang untuk persediaan walaupun cuma tinggal 3 jam, memang harus diisi sih demi kenyamanan penumpang. Dan biasanya kalau berhenti di Cirebon ini memang agak lamaan ya, mungkin sekitar 8-10 menit. Dan biasanya beberapa penumpang pun sempat keluar kereta untuk ya meregangkan badan ya, serta aktivitas merokok. Aduh, masih capek coy. Yuk semangat. Nah, stasiun Cirebon Perujakan ini merupakan stasiun yang sekaligus menjadi titik percabangan di mana jalur yang dilewati kereta api Airlangga ini merupakan jalur dari lintas Pantura atau Pantai Utara Jawa, dan jalur yang di sebelah sana itu merupakan lintas jalur selatan ya. Jadi di Cirebon ini terjadi perpecahan jalur. Yang sebelah sana itu merupakan jalur selatan menuju ke arah Purwokerto, nanti tembusnya ke Kroya. Dan jalur yang di sini ini merupakan jalur dari Pantura. Ya, kereta api Airlangga kayaknya akan segera diberangkatkan lagi. Kita lanjutkan yuk. Ya oke teman-teman, saat ini kereta api Airlangga yang saya naiki telah tiba di stasiun Jatibarang di Kabupaten Indramayu. Yang turun pun tadi sebenarnya udah banyak banget ya. Aduh, ayo semangat, 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 semangat. Tinggal
3 jam lagi. Aduh. Stasiun. Nggak boleh tepar. Oke teman-teman, sekarang waktu menunjukkan pukul sekitar jam 11 malam lebih ya. Ya tadi ini saya sempat ngelilir sih antara setengah sadar nggak sadar, tadi kayaknya barusan berangkat dari stasiun Cikampek. Ya lumayan juga sih, dari Haurgelis sampai ke Cikampek masih bisa tertidur lah, meskipun ya bangun tidur lagi ngelilir lah. Dan ya untuk suasana keretanya ini sebagian penumpang sudah tertidur lelap, meskipun juga penerangan keretanya ini ya lumayan terang banget ya. Dan ya oke, sedikit review ya sepanjang perjalanan ini. Untuk kereta di ekonomi 7 ini secara sarana, tadi impresi di awal ketika berangkat dari Surabaya itu lumayan enak sih, tapi sempat di beberapa petak itu tadi selepas Cirebon ke arah Jatibarang Haurgelis itu berisik banget gitu. Entah kenapa, mungkin karena juga kondisi prasarananya ya, dalam artian ini rel kereta apinya yang agak berisik gitu. Terus juga untuk ya ada momen yang sebenarnya menurut saya kurang ya sedikit mengecewakan sih, tapi ada tanggung jawab yang sangat mantap sekali ya bagi saya. Itu tadi sebenarnya pada perjalanan kali ini tuh saya udah memesan menu rujak cingur ya, rujak cingur dari Genteng Durasim. Tapi berhubung tadi petugas pramugarinya mengatakan bahwa rujak cingurnya itu terlambat diantar, jadi keretanya baru berangkat, rujak cingurnya baru datang di stasiun, jadi ya akhirnya nggak jadi makan rujak cingur ya. Cuman ini tadi biaya pembelian dari harga rujak cingur itu tadi dikembalikan, dan saya mendapatkan 1 buah makan gratis gitu. Ya ini sebuah tanggung jawab yang sangat patut diapresiasi ya. Ya memang di sisi lain ada sebuah kekecewaan, tapi di sisi lain ada sebuah kepuasan tersendiri gitu loh dari pelayanan kru kali ini. Terus juga untuk perjalanannya lagi tadi sempat dicepu itu sekitar cepu ke arah barat ya, ke arah Semarang itu suhu kabinnya sempat panas teman-teman, 32 derajat. Dan ya baru bisa dingin itu selepas Semarang ya. Semarang itu udah mulai normal 25 derajat. Jadi bener-bener ya mengingatkan saya dengan perjalanan naik kereta api Maharani dulu, yang waktu rangkaiannya seperti ini sebelum jadi stainless steel itu, aduh panasnya nggak karu-karuan. Dan ya kurang lebih seperti itu sih perjalanan dengan kereta api Airlangga kali ini. Kalau masalah penumpangnya jangan ditanya ya, jadi emang pergantian penumpangnya itu bener-bener rollingan terus gitu, dari Surabaya sampai Semarang banyak yang turun, dari Semarang juga banyak yang naik, bahkan Cirebon juga, Jatibarang pun juga ada. Ya kurang lebih seperti itulah ya. Gimana Mas Novan perjalanan naik Airlangga kali ini? Kalau untuk saya sendiri ya menyenangkan iya, tapi melelahkannya itu juga banyak banget ya. Karena ya mau gimana lagi untuk kereta api PSO ya. Iya. Ya namanya juga kereta
kereta rakyat ya. Kereta PSO, tapi kalau nggak naik kayak gini memang nggak ada ceritanya gitu. Dan ada satu hal sih yang sebenarnya agak gimana gitu ya. Ini pemberhentiannya banyak banget ya. Memang pemberhentian yang banyak ini bertujuan untuk mengakomodir penumpang dari beberapa daerah-daerah tertentu ya. Cuman yang menjadi pertanyaan buat saya, ini perkanya nggak kurang ngecer? Asli ini udah ngecer, tapi ya agak gemes aja gitu. Ini nggak kurang ngecer. Yaudah kalau gitu sekian dulu report dari Mas Bin kali ini dengan naik kereta api Airlangga yang melayani relasi dari stasiun Surabaya Pasar Turi menuju tujuan akhirnya stasiun Pasar Senen Jakarta. Oke teman-teman, kalau gitu bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang di Jakarta.